Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 7, yaitu antropologi sebagai ilmu pengetahuan. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai paradigma antropologi terlebih dahulu. Paradigma itu sendiri adalah keyakinan ataupun kerangka berpikir yang mendasari seseorang dalam menentukan segala tindakannya. Kemudian dalam perkembangan ilmu antropologi, terdapat berbagai macam divergensi dan juga pola. Beberapa contoh dari teori paradigma antropologi yang pertama adalah evolusionisme klasik, di mana dalam teori ini dikatakan bahwa paradigma berlangsung dengan mengikuti pola evolusi dan berupaya untuk menelusuri perkembangan kebudayaan mulai dari yang paling awal yaitu asal-usul primitif hingga ke bagian yang paling kompleks yaitu pada abad ke-19. Kemudian teori yang kedua adalah diffusionisme, di mana dalam teori ini dikatakan bahwa paradigma antropologi berusaha untuk mencari kesamaan dalam berbagai kebudayaan. Teori yang ketiga adalah struktural fungsionalisme, di mana dalam teori ini dikatakan bahwa masyarakat sebagai suatu sistem memiliki bagian-bagian yang saling berhubungan, di mana bagian-bagian itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan sosial. Kemudian, teori yang keempat adalah strukturalisme. Dikatakan dalam teori ini yaitu walaupun terdapat berbagai macam variasi kebudayaan, namun sistem pemikiran manusia dikatakan memiliki pola yang sama. Kemudian teori yang kelima ada antropologi simbolik, di mana dikatakan bahwa budaya dijadikan sebagai simbol dalam menunjukkan makna kehidupan manusia. Kemudian peran dan manfaat antropologi dalam suatu kehidupan bermasyarakat dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah untuk mengetahui pola perilaku manusia sehingga dapat dikembangkan kebudayaannya. Yang kedua, untuk menjelaskan peran manusia di dalam kehidupan bermasyarakat sehingga sesuai dengan harapan masyarakat terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga adalah meningkatkan toleransi karena setiap kebudayaan memiliki karakteristik yang berbeda. Kemudian yang keempat adalah memperluas pengetahuan untuk mengetahui karakteristik dari kebudayaan suku bangsa yang berbeda. Dan yang kelima adalah mengidentifikasi permasalahan yang ada di suatu masyarakat dan menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian dikarenakan adanya kemajemukan yang ada di dalam masyarakat, maka diperlukan adanya kerukunan untuk menjaga integrasi sosial. Kerukunan ini sendiri dapat diartikan sebagai fondasi untuk hidup damai, tidak bertengkar, dan dibentuk juga dilakukan oleh masyarakat untuk menyelesaikan gejala dan juga masalah sosial. Kemudian bentuk-bentuk dari kerukunan ini dapat berupa kohesi, kompromi, integrasi, harmoni, keteraturan, keseimbangan,